Assalamualaikum. Hai guys, para wise people dimanapun Anda berada. Saya Asdar Nur, seorang pencinta buku yang senantiasa ingin agar setiap dari kita mempunyai sahabat sejati. Sahabat sejati yang senantiasa ada, baik di kala duka maupun bahagia. Sahabat sejati yang tidak pernah menjudge, namun senantiasa memberikan limpahan kebijaksanaan. Sahabat sejati tersebut adalah sebuah buku. Pada dimensi takdir kali ini, saya mengajak book lovers kalian untuk memperhatikan secara seksama salah satu buku yang urgent untuk kita baca, walaupun hanya once in a lifetime. Buku tersebut adalah Seni Hidup Minimalis karya Francine J. Francine J adalah seorang penulis, blogger, dan pembicara asal US yang terkenal karena ajaran minimalismenya. Ia telah menjual kurang lebih 300.000 buku dengan tema minimalism, salah satunya buku Seni Hidup Minimalis ini. Apabila kita baca secara paripurna, pada bagian daftar isi, kita mendapati bahwa buku ini terdiri dari 4 bagian utama. Bagian pertama adalah dasar pemikiran, di mana Francine J berusaha memberikan pemahaman komprehensif kepada kita mengenai urgensi dari lifestyle minimalism. Pada bagian kedua adalah streamline, yakni berupa panduan praktis cara untuk memilah barang berdasarkan kategorinya. Pada bagian ketiga, lebih praktis lagi, yakni Francine J berusaha untuk mengajak kita untuk mulai bergerak dari satu ruangan ke ruang lain, dari kamar ke ruang tamu, ke dapur, dan ke ruangan lainnya untuk mulai menyortir barang-barang yang kita miliki. Dan pada bagian terakhir, cara hidup, isinya adalah pandangan kesimpulan mengenai makna dan cara kehidupan berdasarkan mindset minimalis. Kita ke bagian pertama. Pada bagian pertama, hal yang paling fundamental adalah mengenai Francine J membagi barang menjadi 3 kategori. Pertama, jenis barang fungsional. Jenis barang fungsional adalah semua barang yang kita miliki karena peruntukannya. Dan umumnya kita menemukan barang ini dan menggunakannya di setiap hari di dalam kehidupan kita. Seperti kursi, meja, gawai atau HP yang kita miliki, komputer, alat-alat dapur, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang memang kita beli, kita miliki karena kita butuh untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Memang sifatnya bermanfaat. Lalu jenis barang kedua adalah barang dekoratif. Barang dekoratif adalah semua barang yang kita miliki karena estetikanya, seperti vas bunga, lukisan, lampu hias, dan lain-lain. Sedangkan jenis barang terakhir adalah barang emosional, yaitu semua barang yang kita miliki karena mengingatkan kita terhadap seseorang atau peristiwa tertentu. Misalnya, boneka yang diberikan oleh seseorang yang kita sukai mungkin. Menurut Francine J, sepatutnya yang kita utamakan adalah barang yang bersifat fungsional, yakni barang-barang yang memang kita gunakan karena manfaatnya. Dan tidak mengapa memiliki barang yang bersifat dekoratif sepanjang sifatnya tidak berlebihan.
Misalkan tidak perlu ada di setiap sudut ruangan. Cukup di ruangan-ruangan tertentu yang memang butuh estetika di dalamnya seperti ruang tamu dan kamar. Sedangkan barang emosional, sifat dari barang emosional ini biasanya kita tidak sadar menyimpannya karena sifatnya adalah sebagai kenang-kenangan dari seseorang atau dari peristiwa tertentu yang kita ingin mengenangnya. Umumnya, kita dapat menemukan barang-barang yang bersifat emosional di setiap ruang yang kita miliki, di laci, di lemari, kasur, dan lain sebagainya. Namun, menurut Francine J, memiliki banyak barang kategori emosional itu kurang tepat secara minimalis. Karena pertama, tidak sering kita gunakan, kedua, hanya sebagai pengingat saja, dan ketiga, semakin lama barang-barang tersebut akan memenuhi ruangan kita yang seharusnya menjadi ruang yang lapang, nyaman bagi kita. Pada bagian kedua adalah mengenai evaluasi barang. Dari ketiga jenis barang pada bagian pertama, kita harus mengkategorikannya lagi menjadi trash, trashah, dan transfer. Misal, kalau ada barang-barang bersifat fungsional yang sudah rusak, yang sobek mungkin seperti baju, atau tidak bisa diperbaiki lagi, maka alangkah lebih baiknya dimasukkan dalam kategori trash untuk dibuang. Lalu barang-barang yang memang masih kita perlukan, masih bermanfaat, ingin kita gunakan, maka dikategorikan sebagai treasure yang akan disimpan dan digunakan kembali. Sedangkan barang-barang tertentu yang sifatnya masih bagus, bermanfaat, namun misalkan secara kuantitas jumlahnya terlalu banyak, misalkan baju, celana, ataupun pakaian secara umum jumlahnya terlalu banyak dan tidak pernah kita gunakan lagi, maka alangkah lebih baiknya dikategorikan sebagai transfer, yakni kita berikan saja kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada bagian ketiga, ruangan ke ruangan, di bagian ketiga ini Francine J mengajak kita untuk mulai bergerak dalam hal menyortir barang-barang yang kita miliki dari ruang kamar, ruang tamu, ruang dapur, gudang, dan lain sebagainya. Lalu mengimplementasikan apa yang telah disampaikan pada bagian pertama dan kedua oleh Francine J. Bagian keempat adalah cara hidup. Di sini Francine J memaparkan bahwa memiliki ruang yang lapang, space yang mumpuni, dengan penuh kesederhanaan, itu berbanding lurus dengan perasaan bahagia. Begitu pula sebaliknya. Karena menurut Francine J, di dalam buku Seni Hidup Minimalis ini, kita bukanlah barang kita. Kita tidak didefinisikan dengan barang yang kita miliki. Kita tidak ditentukan oleh barang yang kita miliki. Salah satu hal yang menentukan jati diri kita adalah mengenai kebijaksanaan dan kebaikan hati, pikiran, karakter, dan tindakan yang kita lakukan, dan bukan fokus kepada barang apa yang kita miliki. Jadi berhentilah untuk senantiasa mengikuti lifestyle yang tidak ada habisnya, bersikap fear of missing out terhadap barang tertentu, dan mulailah bertindak, bersikap
bermindset minimalism, karena dengan begitu semuanya akan lebih mudah, lebih tertata, lebih teratur, dan pada akhirnya akan menimbulkan kesenangan dan kebahagiaan pada diri kita. Baiklah para book lovers sekalian, terima kasih telah menyimak review buku kali ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa untuk membaca buku yang telah kita review. And see you next time. Bye-bye.